Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taskia dengan NPM 22411-090. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga hukum bisnis, yaitu legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari legalitas. Nah, legalitas itu merupakan suatu perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur terpenting karena legalitas itu bagian dari jati diri yang melegalkan untuk mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha. Yang pertama yaitu ada nama perusahaan. Nah, nama perusahaan ini dijadikan sebagai jati diri. Nama perusahaan ini dijadikan jati diri atau sebagai identitas suatu perusahaan. Nama perusahaan ini juga melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut yang dikenal oleh masyarakat. Kemudian dipribadikan sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan lainnya. Maksudnya itu kayak nama perusahaan itu kan beda-beda ya. Misalnya kayak ada PT Indofood, kemudian ada PT Sedap kan, misalnya gitu. Nah, itu kan membedakan dengan perusahaan lainnya. Kemudian nama perusahaan itu dapat diberi dengan cara yang pertama yaitu berdasarkan nama pribadi. Nama pribadi pemilik perusahaannya. Misalnya ada Lita Konveksi. Nah, dia itu bisa diberi dengan nama pengusahanya. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya. Misalnya yang tadi Lita Konveksi kan dia usahanya jenis usahanya kan konveksi. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan tujuan didirikannya. Kemudian di sini ada asas pemberian nama perusahaan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pembaruan nama perusahaan dengan nama pribadi. Yaitu kayak tadi misalnya pembaruan itu misalnya ada PT Sejahtera, kemudian dipembarui dengan nama pribadi ditambah dengan namanya, misalnya PT Lita Sejahtera. Kemudian yang kedua itu ada pembaruan ada larangan memakai nama perusahaan orang lain. Nah, jadi misalnya kan tadi udah ada nama Lita Sejahtera, nggak boleh lagi orang menggunakan nama Lita Sejahtera lagi, menggunakan PT Lita Sejahtera, harus nama lain. Kemudian ada larangan memakai merek orang lain dan larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Nah, larangan memakai merek orang lain itu nggak boleh, misalnya mereknya Indofood, kemudian orang lain tuh mau buka lagi merek Indofood karena Indofood ini rame, jadi dia mau menjiplak, itu nggak boleh. Kemudian tadi ada nama perusahaan, kemudian yang kedua ada merek. Merek ini merupakan alat untuk membedakan barang dan juga jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, ketentuan merek ini diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini adalah merek itu adalah bentuk gambar yang ada susunan warna, kemudian ada nama, kata, huruf, kemudian ada angka atau kombinasi dari unsur dari suatu perusahaan tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Nah, kemudian di sini ada syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin. Jadi diwajibkan dengan bahasa Indonesia. Misal ada perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, dia mau permohonan dia mau mengajukan permohonan merek. Nah, dia itu harus menggunakan translatean bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Indonesia, jadi wajib. Kemudian yang kedua ada permohonan ditandatangani pemohon. Jadi di dalam permohonan itu ditandatangani oleh pemilik usaha atau permohonan izin merek. Kemudian yang ketiga itu adalah permohonan untuk kedua kelas barang atau lebih, itu dijadikan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian
dalam persoalan permohonan ini harus dicantumkan. Seperti yang pertama, yaitu ada tanggal, bulan, dan juga tahun. Yang kedua, yaitu ada nama lengkap, keluarga negara, dan alat permohonan. Kemudian yang ketiga, ada nama lengkap. Kemudian yang keempat, ada warna-warna apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur-unsur warna. Jadi misalnya kita tuh merek kita ada gambarnya kan, ada warnanya. Misalnya ada warnanya pink, kemudian ada merah. Nah, kita tuh harus mencantumkan di dalam permohonan kita tuh ada warna. Misalnya di dalam merek kita ditulis di dalam merek kita tuh ada warna pink dan juga merah. Dan harus ada nama negara, kemudian ada tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam permohonan diajukan. Misalnya kita mau nih merek kita tuh merek kita tuh keluar pada tanggal 15 Oktober misalnya. Nah, jadi itu nanti ditulis. Jadi permohonannya tanggal berapa diajukannya. Setelah tadi ada nama perusahaan dan juga merek, yang terakhir itu ada surat izin perusahaan atau SIUP. SIUP itu merupakan setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat SIUP, yaitu surat izin perusahaan dagang. Nah, surat ini tuh diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik pada usaha kecil, menengah, maupun usaha besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk dapat SIUP itu perusahaan tuh harus mengajukan SPI atau surat permohonan izin, yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan, pengusaha, dan kegiatan usaha. Dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi awalnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ketiga pada hukum bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.